Ini kondisi pasca bencana Aceh, tepatnya di Benar Meriah, tetangga dari Aceh Tengah. Hujan deras yang berlangsung berhari-hari memicu banjir bandang dan longsor, membuat jalan-jalan utama dan jalur kampung terputus. Kehidupan warga pun terganggu, banyak aktivitas sehari-hari yang harus terhenti. Dalam video ini, saya akan tunjukkan perjalanan saya melewati jalan yang masih penuh bekas longsor. Bagaimana warga berusaha bertahan dan membuka akses, serta proses pemulihan yang perlahan mulai terlihat. Tetap di sini sampai akhir, karena pengalaman ini benar-benar menunjukkan ketangguhan warga Aceh. Bencana di Aceh terjadi pada 26 November 2026. Di Benar Meriah dan Aceh Tengah, hujan deras berkepanjangan menyebabkan banjir bandang dan longsor di berbagai titik. Banyak warga harus mengevakuasi diri dan beberapa jalur menuju desa terputus total. Sebelum bencana, saya menanam cabai caplak di kebun kecil milik keluarga. Cabai ini biasanya dipanen setiap 14 hari. Panen terakhir terjadi tepat sebelum hujan deras datang. 3 minggu kemudian, akses jalan baru mulai dibuka, meski kondisinya masih darurat. Baru saat itu saya bisa menjual hasil panen. Ini menunjukkan bagaimana bencana tidak hanya merusak fisik jalan dan rumah, tetapi juga mempengaruhi mata pencaharian warga. Tanaman kecil seperti cabai caplak pun menjadi sangat berharga ketika kondisi darurat terjadi. Saat menjual cabai ke toko langganan, saya menempuh jalur kampung Tingkem Kute Kering. Ternyata jalan yang kami lewati masih penuh dengan bekas longsor. Tanah, batu, dan kayu yang hanyut menutupi sebagian besar permukaan jalan. Beberapa titik jalan hanya bisa dilewati sepeda motor. Kendaraan roda 4 jelas tidak memungkinkan. Saya harus berhati-hati, memastikan motor tidak tergelincir atau terjebak di tanah yang licin. Meski begitu, warga tetap berusaha membuka akses darurat. Mereka membersihkan sebagian jalan dan membuat jalur kecil agar kebutuhan pokok tetap bisa dikirim. Hal ini menunjukkan bahwa meski bencana menghancurkan, semangat gotong royong warga tetap hidup. Dari perjalanan ini terlihat jelas betapa beratnya dampak banjir bandang dan longsor. Beberapa titik jalan terputus total, lahan pertanian tertimbun lumpur, dan rumah warga mengalami kerusakan. Namun, ada sisi positifnya. Banyak warga bahu-membahu membersihkan jalan, membantu tetangga dan menata kembali kebun atau lahan yang rusak. Aktivitas sederhana seperti menanam kembali tanaman atau memperbaiki pagar rumah menjadi tanda kecil bahwa kehidupan perlahan berjalan kembali. Kondisi jalan di jalur Tingkem Kute Kering menjadi contoh nyata pemulihan pasca bencana Aceh. Meskipun belum sepenuhnya aman, sedikit demi sedikit aktivitas normal mulai terlihat. Anak-anak kembali bermain di kampung, pedagang membuka warung darurat, dan kendaraan roda 2 mulai melintas. Saya sendiri bersyukur bisa menjual cabai meski harga jual tidak seperti harga normal. Di provinsi lain, harga cabai caplak saat itu lumayan tinggi, tetapi karena kondisi darurat, harga turun. Meski begitu, hasil panen ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Cabai caplak memang tanaman kecil, tapi di saat darurat seperti ini, setiap panen menjadi sangat berharga. Melalui pengalaman ini, saya sadar bahwa pemulihan pasca bencana Aceh tidak instan. Butuh kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk terus beraktivitas meski kondisi jalan dan lingkungan masih rusak. Bencana seperti ini meninggalkan bekas yang tidak mudah hilang, tapi juga memperlihatkan ketangguhan warga Aceh. Setiap langkah di jalan yang rusak menjadi pengingat untuk tetap waspada, menghargai alam, dan saling membantu sesama. Bagi saya, perjalanan melewati jalan longsor ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang semangat manusia untuk tetap bangkit. Bantuan resmi memang mulai mengalir, namun kerjasama warga tetap menjadi kunci pemulihan. Ini juga mengingatkan kita bahwa kehidupan pasca bencana tidak hanya soal membangun kembali rumah atau jalan, tetapi juga menjaga semangat, solidaritas, dan mata pencaharian yang terganggu. Kepala dan hati kita diuji, tetapi melalui gotong royong, segala sesuatunya bisa perlahan diperbaiki. Terima kasih sudah menonton perjalanan saya melewati Benar Meriah pasca bencana Aceh. Semoga video ini memberi gambaran nyata tentang kehidupan warga setelah bencana. 3 minggu
Bukan tanpa internet, tapi tanpa negara. Jembatan putus, jalan tertutup longsor. Kabupaten kami jadi pulau gelap di daratan sendiri. Listrik padam, gas habis, beras lenyap, BBM diborong, hanya untuk bertahan mencari kabar keluarga. Minggu kedua, orang berhenti bekerja. Bukan mogok, tapi tak ada yang bisa dikerjakan. Kami berjalan kaki, mencari kayu bakar, mencari informasi, tapi tak tahu harus kemana. Malam gelap, lilin tinggal satu, beras tinggal hitungan hari, perut belajar dia titik patah. Kami mencari jalur, mencari harapan, melewati lumpur, tanah amblas, banjir yang belum reda. Buntu kekam di lajang jalan kaki, bebeng dan kan, beras di pundak, bertahan hidup. Jangan bilang kamu tahu kalau tak pernah merasa rasa ditinggal lebih sakit dari longsor dan gelap. Rumah masih berdiri, keluarga selamat, tapi keuangan untuk harga mencekik. HP dicas jadi lampu, lilin habis, yang hidup cuma toko grosir mie instan. Kami mencari jalur, mencari harapan, melewati lumpur, tanah amblas, banjir yang belum reda. Buntu kekam di lajang jalan kaki, bebek dan beras di pundak, bertahan hidup. Jangan bilang kamu tahu kalau tak pernah merasa rasa ditinggal lebih sakit dari longsor dan gelap. Tiga minggu, bukan tanpa internet, tapi tanpa negara. Jembatan putus, jalan tertutup longsor. Kabupaten kami jadi pulau gelap di daratan sendiri. Listrik padam, gas habis, beras lenyap, BBM diborong, hanya untuk bertahan mencari kabar keluarga. Minggu kedua, orang berhenti bekerja. Bukan mogok, tapi tak ada yang bisa dikerjakan. Kami berjalan kaki, mencari kayu bakar, mencari informasi, tapi tak